mengantri. Gitu. Jadi Zoom itu ketentuannya hanya 100 agar kita bisa memantau setiap partisipasi siswa. Menyalakan kamera depan seperti yang sudah kami ungkapkan tadi adalah untuk verifikasi wajah teman-teman agar nanti saat kita memberikan bukti kepada pihak prakerja adalah betul wajah dan nama yang sesuai. Jadi harap perhatikan nama akun Zoom ya, jangan sampai nama akun orang lain. Oke, boleh di-mute kembali? Oke, kita lanjut. Dalam webinar RCK kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyambungkan apa yang kita pelajari selama ini ke dalam dunia nyata. Contoh, misalnya si Muyasaroh nih. Misalnya Muyasaroh ini ikut program teknik wawancara kerja. Bagaimana cara menerapkannya ke dalam kehidupan nyata? Contoh, Edi ikut teknik wawancara kerja, Abdul Imam ikut teknik memasarkan kemampuan diri, misalnya. Apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan nyata, misalnya? Wawancara kerja menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya, terus Hermanto misalnya teknik memasarkan kemampuan diri di dunia kerja, gimana cara nyambunginnya ke kehidupan nyata? Karena selama ini yang didapat itu dalam bentuknya teori. Belajarnya pakai HP, cuma nonton video, baca PDF, atau dengerin podcast. Gimana cara nyambunginnya ke kehidupan nyata? Oke, coba sekarang teknik memasarkan kemampuan diri di dunia kerja. Misalnya ya, gimana caranya supaya kemampuan kita terlihat oleh orang lain? Ya, gimana caranya supaya kemampuan kita itu teranalisa dengan baik oleh pimpinan kita atau oleh calon bos kita. Dengan kita memperhatikan pada area ini, kita tahu bargaining position kita atau daya jual kita ada di poin mana. Contoh misalnya Zikri. Ya, si Zikri ini ternyata seorang kurir yang cekatan. Misalnya Zikri ini kurir yang cekatan nih Zikri. Misalnya. Nah, boleh di-mute? Ternyata Zikri ini adalah kurir yang cekatan. Zikri terbiasa mengantar-ngantarkan barang dengan tepat waktu. Saat pandemi, ternyata Zikri harus dirumahkan. Begitu pandemi usai, ternyata Zikri mendapatkan panggilan kerja lagi nih. Nah, bagaimana si Zikri menceritakan apa yang dia alami selama dia kerja dulu? Gitu. Apa yang Zikri kuasai selama dia kerja? Oke? Okay? Kalau misalnya ceritanya dalam bentuk CV, ya Kak, ceritanya hanya dalam bentuk CV. Ternyata CV tersebut juga tidak lengkap lah. Nah, saya sebagai HRD butuh nih selain CV. Saya butuh cerita. Saya pengen diceritain sama Zikri ngapain aja selama kerja. Kalau kemampuan kompetensi komunikasi kita tidak memadai, nampaknya kayaknya sih orang nggak bakalan melirik kita. Tapi seandainya teman-teman peduli terhadap kemampuan komunikasi dari dulu, dari zaman sekolah, mungkin sekarang sudah lugas ngomongnya, sudah leluasa, gitu. Jadi buat teman-teman, coba perhatikan kenapa kita sekarang kurang bisa lebih bersaing daripada orang lain, karena mungkin kitanya yang tidak pernah mau memperdulikan kemampuan komunikasinya kita. Oke, jadi pada saat nanti wawancara kerja, gitu ya, pada saat nanti wawancara kerja, kita nggak gelagapan ketemu sama HRD. Kita nggak kebingungan ketemu sama HRD. Gitu. Jadi teman-teman, coba mulai sekarang kita perhatikan bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menyusun pola komunikasinya kita dengan baik. Contoh misalnya saya ambil dari salah satu student nih. Nah, misalnya namanya Fendi. Wah, si Fendi ini sambil ikut program, sambil makan nih si Fendi ini. Wes.
Ternyata Fendi ini jago dia nge-review program, nge-review makanan nih si Fendi ya. Fendi nge-review makanan, bisa aja dia taruh kamera depannya, dia sambil makan, dia review, dia ceritakan. Si Paromas Putra juga begitu, misalnya. Paromas ini ternyata seorang chef handal, dia jago masak. Dia ceritain sama si Aditya, Aditya, gue jago masak, ayo bikin video tentang cara saya memasak. Kita narasikan, jelaskan pelan-pelan. Ya gak? Si Kadek Mega, ternyata Kadek Mega ini jago makeup. Wah, ceritakan saat kamu memake-upkan orang, bikin narasinya. Halo teman-teman, hari ini saya mau nge-review bagaimana cara bikin alis dalam 1 menit, misalnya gitu. Cara menggaris alis dalam 1 menit. Orang-orang tertarik deh sama orang yang cerita beneran. Nah, kalian itu kurangnya itu doang. Cerita, kemampuan kalian udah hebat nih, si Sahara nih sebenarnya pinter nih. Gitu. Cuma mungkin belum mau mengeksplor bagian di mana dia menceritakannya kepada orang lain. Ya kan? Jadi jangan sampai kita sebagai orang yang penuh dengan skill, tapi ternyata kita lupa memperkenalkan diri kepada orang lain, menceritakan program-programnya kita. Dalam teknik public speaking, itu ada namanya opening. Nah, sekarang kalau dalam teknik speaking ada namanya opening, apa yang kalian lakukan saat kalian bertemu dengan orang asing, dan orang asingnya itu banyak, maksudnya orang asing, orang yang nggak kalian kenal. Contoh misalnya, si Kikiani ini kalau menceritakan sesuatu, si Kikiani ini ceritanya menggebu-gebu. Dia cerita sama Siti Aminah. Siti, dengerin nih Siti, katanya gitu. Oh, gua mau jelasin tentang pentingnya penggunaan masker. Dia cerita dengan berapi-api, ya kan? Tibalah datang, tiba-tiba ada Bu RT, si Dwi Mareta nih. Si Dwi Mareta ini Bu RT, dia dengerin ceritanya si Kiki. Oh, Ki, seru banget ceritanya. Kayaknya bermanfaat, Ki, buat warga. Coba saya sodorin mikrofon. Kamu ngomong langsung terdengar oleh warga satu kampung. Si Kiki langsung pura-pura pingsan. Kenapa pura-pura pingsan? Karena dia biasa ngomong nyaman sama teman sendiri. Tapi kalau disuruh ngomong di depan orang, dia bingung. Gua ngomong apa ya? Waduh, nanti saya salah, Bu. Wah, ketakutan salah. Kita sudah hebat di mata orang-orang terdekat kita. Kita lupa memberitahu kehebatan kita di mata orang-orang yang tidak kenal sama kita. Makanya begitu nanti kita mulai interview kerja, si Nazar udah nggak perlu lagi kikuk-kikuk lagi kalau ketemu orang, nggak perlu kaku Nazar kalau ketemu orang, karena udah santai, ya nggak? Pak Aman misalnya mau 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 menjelaskan kepada warga gimana caranya ini dan itu. Nggak perlu lagi kikuk karena sudah menguasai teknik opening yang jelas seperti apa, bagaimana ice breaking gitu ya, memecahkan suasana itu seperti apa. Si Fazlul ini sebenarnya kayaknya gamer sejati. Gimana caranya dia memberitahukan kepada orang bahwa game itu sebenarnya bisa bermanfaat dalam kehidupan nyata. Nyambungnya dalam dunia kerja apa? Sudarman misalnya. Sudarman ini seorang sales yang handal, misalnya. Tapi lupa mendokumentasikan apa yang dia kerjakan selama ini. Jadi Sudarman mulai besok, hafalkan apa yang kamu sudah pernah kerjakan, ceritakan kembali kepada orang. Itu. Oke. Ya Ahmad Bedowi. Wah, dia menyimak dengan seksama nih si Ahmad. Pak Titis, sehat ya Pak? Wah, keren. Jadi semangat kita buat belajar tidak terukur oleh umur ya, jangan dibatasi. Pertama kalau sudah seperti itu, pastikan selama era pandemi ini kalau kita diberikan kesempatan buat belajar, belajarlah, jangan ribut insentif, mulai aduh capek deh gitu kan. Belajarlah karena nanti begitu pandemi usai, kalian siapa tahu dapat kesempatan untuk melamar bekerja dan kemungkinan besar apa yang kalian pelajari dan kalian terapkan dalam kehidupan nyata bisa nyambung. Ya. Sebelum saya tutup webinar ini, saya mau ngasih satu PR. Yendra, jangan tidur Yendra. Oke, saya akan kasih satu PR. PR-nya apa? PR-nya, Darti,
Ya, PR-nya, nyalakan kamera depan seusai nanti webinar. Kamu bikin review tentang webinar ini, rekamlah suaramu, wajahmu. Hai teman-teman, hari ini saya mau nge-review apa yang saya dapat dari webinar. Jadi garis bawah dari webinar ini, apapun teori yang saya dapat, yang kita dapat dalam hidup, harus bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Cara salah satu yang membantu adalah communication. Misalnya si Sumaji, misalnya mau menjelaskan tentang bagaimana penggunaan masker yang tepat. Oh, boleh bikin reviewnya. Sinta, misalnya cara menggunakan jilbab supaya nggak miring-miring, misalnya Sinta. Wah, bisa juga, Sin. Ya nggak? Apaan aja. Jadi intinya, jangan pernah minder dengan kehebatan kita. Kita tuh cuma perlu mengkomunikasikannya dengan dunia luar. Belajar. Sekarang ada HP, ada media belajarnya. Ahmad Abdul Qadir, ya nggak? Ada media belajarnya. Nah, rekam wajah Anda, lalu Anda tonton kembali. Kalau sudah bagus, silahkan diposting di dunia sosmednya Anda. Bisa bayangkan nggak bingungnya teman-teman Anda yang tadinya status Anda tuh galau, mencintaimu apa adanya, dan segala macam. Tiba-tiba statusnya jadi video-video review keren. Ya kan? Ngejelasin tentang A, tentang B, pakai bahasa nasional lagi. Ya nggak? Udah gitu kita lihat udah diedit bagus, gambarnya oke. Coba konstan bikin beberapa video. Bisa bayangkan teman-teman Anda langsung, "Hey, Saripah, lu sehat?" Biasanya Saripah ini statusnya galau-galau, sekarang kok statusnya keren-keren nih si Saripah gitu. Mereka malah jadi pada bingung, ya nggak Franja? Mereka malah jadi pada bingung. Nih orang kok tiba-tiba jadi keren nih si Melinda misalnya. Tiba-tiba yang biasanya statusnya galau gara-gara cowok, sekarang statusnya keren banget gitu. Ya nggak, Vera? Oke, jadi somehow kita hanya perlu mengkomunikasikan kehebatan kita kepada orang lain. Tidak perlu lagi kita rendah diri. Ada teknik yang bisa dipelajari di RCK dan disampaikan ke dunia nyata. Saya rasa itu saja. Jangan lupa ya, coba kalian nanti selesai webinar bikin reviewnya. Saya kasih waktu 1 menit buat nge-screenshot. Saya ngomong ada wajah Anda. Coba di-screenshot. Screenshot handphonenya atau laptopnya, silakan di-screenshot. Boleh dipublikasikan nanti di dunia sosial medianya Anda. Bilanglah terima kasih kepada prakerja, sekolahmu, dan RCK. Dengan kayak gitu, Anda punya bukti ya, Widya ya. Widya ini senyumnya mantap banget. Nih, senyum Pepsodent. Jadi, kasih tahu sama dunia luar bahwa Anda produktif. Ya, jangan mau direndahkan terus sama orang lain. Oke, silahkan di screenshot. Setelah screenshot, nanti Anda boleh publikasikan di Instagram. Anda boleh nge-tag RCK, prakerja, dan sekolahmu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa mendapatkan intisari bahwa apapun teori yang kita pelajari, sambungkan ke dalam dunia nyata, praktekkan di handphone Anda. Oke, terima kasih teman-teman. Jaga kesehatan selalu ya. Selalu protokol kesehatannya diikuti, pakai maskernya di mulut dan di hidung, jangan di jidat, apalagi di mata, nggak kelihatan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di program RCK selanjutnya. Oke, silakan admin.